أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah penuhi permintaan keluarga besar untuk memimpin bacaan Yasin. Saya memimpin tahlil, saya terbayang beliau. Suatu ketika saya ajak ada orang baca Yasin juga, tahlil juga, doa juga. Kata almarhum serah ke amat. Memang gak ada yang bisa. Saya ingat beliau. Makanya ntar yang tahlil Ki Fahrul Razi. Saya ngomong dikit ya. Boleh? Saya pengen lama di sini. Tadi Ustaz Mursalin datang, saya lihat agenda rupanya masih ada juga undangan. Kalau saya ingat sini, saya nggak tega. Karena almarhum Sya'roni itu sejak teman SD sampai wafat orangnya nggak pernah bermasalah yang namanya sama sahabat. Depan belakang sama dia. Apa yang dia nggak suka dia kata, dia bilangin, dia kasih tahu. Kalau kita udah kenal dekat, sering ngaji, kita sering sebut orang itu sohib, sahabat. Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah. Ada sohib, ada sodik, ada rofiq, ada zamili. Maka Abu Bakar itu as-siddiq karena sahabat Nabi. As-siddiq yang saling bisa menjaga kemuliaan kehormatan masing-masing. Itu sohib, sodik, rofiq. Yang paling tinggi itu di antara sohib, rofiq paling tinggi. Sodik urutan kedua, maka Abu Bakar as-siddiq. Ini ada Bilal sholat tarawih, Khalifatul Rasulullah Abu Bakar bin Siddiq. Nggak ngaji datu, nggak ngaji. Ini almarhum rajin ngaji. SD sekelas, dari kelas 1 terus. Kalau madrasah nggak sekelas. Saya sekelas sama Ustadz Asmawi. Gurunya masih Habib Mustafa, Habib Husin, Habib Ali. Masih zaman kalau guru nggak datang nyanyi sambil mukul meja. Ustadz Asmawi hebat tuh pukulan meja tuh. Waktu itu lagi rame lagu bukan lautan hanya kolam susu. Kus-kus waktu itu. Asal guru nggak datang, udah kus-kus. Begini nasib jadi bujangan gitu. Sada Asmawi dulu. Guru nggak datang pada begitu tuh. Tapi jauh kan dari rumah Buya nggak kedengeran.
Kalau kedengeran diserampang Ustaz. Ini almarhum yang namanya bersahabat, dia jaga betul perasaan sahabat. Dia jaga betul kehormatan orang yang dia jadikan sahabat. Maka saya ingetin almarhum nggak pernah di depan A, di belakang C, enggak. Kalau di depan A ya A. Tuh beliau orangnya istiqomah. Dalam bergaul, dalam bersahabat, hampir semua orang yang kenal sama dia itu ngomong enak, unik orang. Diajak komunikasinya, diajak bergaulnya, enak, cepat, akrab. Kalau urusan ibadah, jangan ditanya dah. Beliau akhir-akhir tuh di musola udah jadi imam, kalau nggak ada imam yang lain. Udah baca, udah mimpin tahlil, caropal anak, MC, ngomong bisa. Kenapa? Dekat sama Ustaz Fahrul Razi. Ar-rijal bir-rijal la bil kutub. Orang itu bisa naik namanya pamornya karena dekat orang yang punya pengaruh. Jadi pengen naik, kudu ngikutin orang yang punya pengaruh dulu. Nggak bisa naik sendiri. Ar-rijal bir-rijal la bil kutub. Seseorang itu bisa naik karena ditaikin sama orang. Kalau nggak pinter, baca buku, baca kitab. Tapi nggak ada yang naikin. Dulu, ada orang pulang dari Baghdad, mungkin 9 tahun. Begitu pulang ke kampung, nggak langsung naik di masyarakat. Diam. 5 tahun baru deketin orang yang punya pengaruh di kampungnya sendiri, baru dikenalin, baru ditaikin. Almarhum akhir-akhir hidupnya udah mimpin syarafal anak, udah jadi MC, udah jadi imam, udah kelihatan dah, udah cukup dikenal, punya kemampuan. Maka beliau ketika nganter saya punya cerita sedikit lucu. Besok berangkat subuh khutbah Idul Fitri di Tangerang. Dandanannya sama rapinya. Pakai jas, saya pakai jas. Begitu giliran pulang, panitianya salah ngasih amplop. Panjang jalan dia bingung. Gue ngomong ya malu ya, gitu. Ngomong apa? Ngomong aja. Ini gue dikasih amplop, cuman gue bingung tebel amat ini. Udah rezeki lo. Kayak begitu aja, udah rezeki lo. Enggak, lu dapet ya, gue khotib pasti dapet lah. Padahal mas saya kagak dapet. Saya tutupin tuh. Udah rezeki lo. Sampai rumah, dia pulang, dia balik lagi. Kayaknya salah, masa banyak banget gue. Udah rezeki lo. Ya Allah, sejak itu dia gak merapi-rapi. Gak mau pakai jas. Ya Allah, tuh perjalanan dakwah saya punya cerita unik dengan almarhum Syahrul. Makanya kalau saya sampai ngedatang tuh, hati ini nggak tegel, kata orang Jawa satu-satu, nggak tega gitu. Maka biar 4 saya sempetin sebentar.
jasa beliau masih saya rasakan. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal ibadah beliau. Sebagai bekal beliau, Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ini undangan saya sama juga. Dari sini 40 hari semua ini. Jadi nggak ada yang maulid akbar pada takut. Kalau 40 kan harus keluar. Kalau maulid nggak ada. Kalau Isra Mi'raj nggak ada, kecuali nanti ada subuh di Al-Mabrur, urusan Ustadz Mursal.